praktek secara kholwat, ada praktek secara teori-teori yang kebanyakan orang logika dan ilmiah memakainya, macam-macam. Jadi sebenarnya ketika kita mengetahui asal mula kejadian daripada atas, bukan daripada bawa dulu lalu ke atas, atau bawa dulu lalu ke atas, atau luar dulu lalu ke dalam, maka itu sebenarnya sudah gampang. Sebenarnya gampang, teorinya gampang. Cuma ya seperti yang kita bilang ya kemarin-kemarin, bahwa iblis itu akan bersarang terus sampai adanya kita ini, ajal kita ini putus, sampai batas kontrakan ini berakhir. Itu iblis. Nah, sebenarnya makanya di auzubillahi minasyaitonirrajim itu, di ta'awud itu sudah paling gamblang ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah. Berlindungnya itu bagaimana? Berlindung itu melebur. Karena kenapa? Ketika kita merasa diri kita yang zohir, atau merasa kita yang melihat, merasa kita yang bekerja, merasa kita yang berjalan dan sebagainya, maka Allah Ta'ala itu tidak ada, batin dia, goib, selalu selamanya goib. Tapi ketika kita ini menggoibkan diri kita, kemudian menyatakan Allah Ta'ala zohir dan batin, maka Allah Ta'ala yang berbuat. Makanya metode-metode paling gampang sebenarnya itu melalui jalur nur Muhammad, atau jalur tauhid deh. Bagaimana perbuatan-perbuatan kita, setiap gerakan tangan ini jangan lagi dipandang tangan. Setiap perbuatan-perbuatan gerak dan diamnya pohon, gerak dan diamnya batang tubuh kita, gerak dan diamnya segala makhluk itu gantikan di dalam pandangan sir, pandangan hati adalah afalnya Allah, perbuatan-perbuatannya. Jadi ketika itu tidak terhijab, tembus pandangannya, tidak terhijab kepada sesuatu, tapi tembus. Jadi semua apa yang kita lihat, baik itu lautan geraknya, baik itu orang-orang yang berjalan, baik itu kita sendiri, itu pandang afalnya, pandang perbuatannya di situ, gerak maupun diam. Nah, baru ketika setelah itu masuk lagi ke dalam kehendak-kehendak hati, asma-asma, kolbu-kolbu kita terlintas pikiran-pikiran jahannam kah, pikiran-pikiran nafsu amarah kah, lawamah sufiyah, itu diganti dengan asma-asma Allah, diganti, diisi dengan kalimat Allah, diisi dengan alif lam lam ha, dipertebal. Makanya ada thariqah yang namanya Naqsabandiyah, Khalidiyah. Naqsabandi itu mengukir lukisan, mengukir kalimat-kalimat Allah. Bagaimana bisa untuk menyadarkan kita ke kesadaran asma'nya, kesadaran tentang adanya asma Allah. Karena bagaimana ya, seseorang itu kalau sudah betul-betul sadar akan Allah, ketika menyebut nama Allah itu bergetar kolbunya, bergetar aras. Nah, ketika sudah seperti itu, aras bergoncang, aras bergoyang, maka itulah salah satu tanda orang-orang beriman. Maka gantilah kolbumu yang dua jari sanubari itu di bawah susu kiri, dua jari di bawah susu kiri, dengan asma'nya Allah di situ, isi terus. Ibarat kita memalu itu palu-palu atau hammer atau apa yang lebih besar itu, memalu itu sampai hancur itu hati, kolbu hancur, terganti dengan kalimat Allah di situ, Allah, 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 setiap detakan jantung Allah, Allah. Kemudian masuk lagi, tembus ke dalam, tembus, begitu. Nah, sifat-sifat hidup, sifat-sifat melihat, memandang, itu sifat Muhammad, sifat insan, itu diganti dengan sifatnya Allah, dengan sifatnya Muhammad. Itu nyawa pada kita, baik itu ke dalam diri maupun ke dalam keluar diri. Jadi ketika melihat sesuatu yang bersifat kudroh, berkuasa, berkehendak, ilmu, yang berilmu, hayat, sama basor kalam, kita kembalikan kepada sifat-sifatnya Allah. Contoh ketika kita melihat BBM naik, kita melihat orang-orang yang kiranya menyakiti hati kita, menyakiti batin kita, maka kita jangan pandang orangnya. Katanya kita bertauhid, katanya kita mempelajari tauhidul af'al, katanya kita mempelajari tauhidul asma, tauhidus sifat, wa tauhiduz zat. Tapi kok kita masih ini, berarti kita artinya masih di kepemahaman, belum lagi masuk ke dalam kesadaran. Karena begitulah contoh-contoh orang-orang yang masih di dalam pemahaman tersebut. Contoh seperti kita ini, namanya juga belajar-belajar kan.
Jadi ketika kehendak-kehendak hati ini mau minum, jangan rasakan bahwa itu kehendak kita, tapi kehendaknya sifat-sifatnya Muhammad, sifatnya Allah. Makanya metode paling simpel sebenarnya menjadikan zahir batin itu nur Muhammad, Muhammad tubuhku nur nyawaku. Atau metode yang nurani dengan robbani, jadikan diri zahir itu nurani, robbani itu adalah diri batin. Jadi banyak sekali. Kemudian tauhiduz zat, zat yang ada di muka bumi ini, nah, seperti pasir. Saya ambil pasir ini ya, ini pasir, nah ini pasir. Saya simpan di botol aqua, saya simpan di gelas, saya simpan di mangkok, saya simpan di piring semuanya ya, atau saya simpan di minuman yang ada airnya, atau kan tidak ada airnya, tapi wadahnya berbeda. Apakah zatnya pasir itu berbeda? Tidak, tetap pasir. Sama dengan pasir itu dibangun serumah, pasir itu dibangun temboknya ada bentuk segitiga, ada bentuk bulat, ada bentuk persegi empat, tapi kan zatnya tetap batu, maksudnya tetap pasir itu loh, wujudnya seperti rumah. Jadi itulah zat wajibal wujud, pandangannya bukan kepada bentuk-bentuknya. Sama dengan air itu zatnya ditaruh di kulkas menjadi es batu, ya kan? Nah, es batu itu adalah wujudnya. Jadi air itu zatnya, es batu wujudnya, bentuknya kotak bulat itu adalah alam semesta. Nah, itu muhaddas. Jangan pandang bentuknya itu loh. Maksudnya begitu. Jadi pandang ke wujudnya langsung. Baru kita duduk di zat. Kita melebur di zatnya, kemudian zatnya ini mempunyai wujud. Sama kalau kita ini, kalau kita melihat diri zahir kita, wujud kita kan, wujud yang ada ini. Nah, kita ya zatnya yang mana? Ya yang melihat ini loh. Kan gampang sebenarnya, cuma untuk melatih itu memang beberapa metode daripada guru-guru kita itu banyak. Ada dengan tarik napas Allah, keluar Muhammad, kaki kanan Allah Muhammad. Ada juga ditulisnya di sini Muhammad. Ada juga dilipatnya lidahnya ke langit-langit supaya dia kesadarannya itu terus-terus. Nah, macam-macam. Ada juga yang fokusnya disuruh fokus ke napas, macam-macam, apa saja. Jadi begitu. Jadi banyak sekali metode, saudara. Jadi tidak boleh kita itu menyalahkan metode orang. Semua itu sebenarnya punya jalannya masing-masing. Cuma tergantung daripada bagaimana yang di dalam kita ini, nurani kita itu menerima. Belum tentu semua yang kita bilang itu kita itu benar, tidak. Tapi dengan itunya itu, dengan keyakinan itu, itikat yang baik, nurani yang baik, maksudnya dengan isbatul yakin yang kuat, dan kita yakini bahwa itu digerakkan oleh Allah Ta'ala sendiri, karena Allah Ta'ala cinta kepada dirinya sendiri, cinta kepada nurnya, cinta kepada rahasianya, maka digerakkanlah. Kelihatannya kita, tapi kan bukan. Selama ini kan kita selalu merasa kita yang berjalan, kita yang bertafakkur, kita yang berzikir, kita yang berkhulwat, kita yang sholat. Nah ini sebenarnya hijab. Kita mau begini, kita mau begitu, terlalu banyak permintaan kita. Apalagi kita ini memintanya begini, ya Allah, berikanlah saya kepahaman ya Allah. Ada saya, ada Allah. Bagaimana itu ceritanya? Allah itu tunggal. Kalau ada kita, ada Allah, Allah tidak akan ada. Itu namanya Tuhan-Tuhan palsu. Tuhanmu dibawa telapak kaki Syekh Ibnu Arabi. Makanya itulah Tuhan-Tuhan palsu yang ingin dinafikan. Karena Allah itu tunggal, dari zat, dari sifat, asma dan af'al. Kalau ada selain daripada Allah itu mustahil. Allah itu zat wajibal wujud. Sementara kita alam semesta dan seluruhnya itu Adam. Jadi mustahil ada. Jadi mustahil. Yang zatnya itu, yang wajib wujud hanya Allah. Kita itu tidak ada, mustahil ada. Itu wajib, mustahil, jais. Kenapa kok mengaku-ngaku kan? Jadi semua pengakuan-pengakuan yang kita rasa, yang kita ini tanpa kita sadari, itu adalah hijab. Kita sholat mau nyaman, kita sholat mau enak, kita berzikir mau bahagia, itu hijab. Kita sholat mau surga, hijab juga, kenikmatan, semua hijab. Apa selain daripada Allah yang hijab? Habiskan keinginan-keinginan itu. Oh, berarti kita sudah tidak berdoa. Kitanya secara hakikat tidak berdoa, tapi secara syariat Nur Muhammad itu tetap mengucapkan Allahumma Rabbana atau Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina
qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang berdoa siapa? Sadari nggak? Kalau kita yang merasa di situ ada keinginan berdoa di situ, tidak mentubadilkan pikiran atau meleburkan ke dalam kesadaran, ini adalah hijab. Doanya semakin kamu berdoa semakin busuk kau punya mulut. Semakin kau berzikir semakin busuk kau punya mulut. Karena anania. Tapi ketika Nur Muhammad ini disadari bahwa Nur Muhammad yang berdoa ternyata. Nah, kitanya di mana? Di situ hilang lenyap dalam penyaksian akunya Maha Ruang. Tapi bukan kita Maha Ruang, bukan kita Nur Muhammad, bukan. Kita itu tidak pernah ada secara hakikat, tapi secara syariat ada. Makanya apa sih maknanya itu semua? Makomnya diam, betul-betul diam. Tidak boleh ada kata-kata, rasa-rasa, kesadaran, hanya kesadarannya Allah. Kalau ada selain itu batal. Jadi memang begitu. Jadi mengapa juga kita sering sharing-sharing kepada saudara-saudara kita seikhwan, satu grup ataukah satu channel, itu bagus untuk membangkitkan keimanan. Akan tetapi jangan sampai grup-grup sambung rasa atau grup itu dijadikan diskusi. Kalau di dalam ilmu pelajaran, kalau sambung rasa bagus. Kalau sambung rasa itu begini, oh saya mau ini memberikan ilmu begini, saya punya pengalaman ini, oh nanti saya kok dapatnya begini. Nah, itu sambung rasa. Yang satu merespon. Tapi kalau kita, oh apa ya artinya ini, padahal kita sudah tahu. Yang satu menjawab salah, oh salah, itu belum benar, itu begini. Nah, ini bukan sambung rasa, namanya diskusi, debat kusir, yang akhirnya apa? Emosian, keakuannya muncul semua. Itu hijab semua. Jadi perlu hati-hati juga di dalam bermajelis, di dalam bermasyarakat, di dalam apa. Paling bagus itu lah. Paling simpel itu Nur Muhammad. Sudah selesai di situ. Tapi pikiran ini kan selalu mau mencari, selalu mau yang sudah jelas terang ya. Tapi memang begini saudaraku, secara pengalaman spiritual di mana-mana ya, orang-orang yang sudah keliling ke sana kemari mencari, mulai dari dia muda umur 14 tahun sampai umur 70 tahun mungkin keliling, kemudian menemukan Nur Muhammad, itu sangat hadiah terbesar, hadiah yang paling besar. Seandainya mau kita bayarkan dengan 1000 kali sujud syukur sampai seumur hidup, tidak akan bisa untuk membayar itu. Tapi kalau orang yang baru menuju ke ma'rifat, menuju ke hakikat, dia langsung ketemu Nur Muhammad, tidak ke jalur-jalur lain, biasanya bosan. Kok begini-begini tok, oh begini-begini aja. Itu tandanya tuh begitu. Kemudian ketika sudah mendapat, dia sombong. Itu masih dibawa itu. Dia gitukan orang. Untuk apa kamu sholat? Percuma, ndak usah. Kamu ndak usah dulu. Begini-begini dulu, begini-begitu dulu. Begitu banyak anunya. Jadi itulah semua saudara-saudara. Jadi pertemuan singkat ini kita ada di surga, kita ada di jannah. Sekarang jannah dunia. Maka mungkin konten kali ini agak berbeda di taman-taman yang indah. Mungkin mudah-mudahan bisa ke sini. Ya mungkin seperti itu saudara-saudara, dan kurangnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.